Puskesmas lama terletak di sudut kota besar, tersembunyi di antara bangunan-bangunan tua yang telah lama terlupakan. Gedung itu menjulang suram, dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun dan jalan setapak yang jarang dilewati. Temboknya mengelupas, meninggalkan bercak-bercak kusam yang membuatnya terlihat seperti bangunan dari masa lalu yang penuh cerita kelam. Setiap jendelanya tampak buram, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin dibagikan kepada dunia luar. Dani baru saja dipindahkan ke sini. Sebagai seorang dokter muda, penempatan di puskesmas terpencil seperti ini merupakan bagian dari pengabdian wajib setelah menyelesaikan pendidikan. Bagi Dani, tempat ini hanya sekadar fasilitas medis biasa, meski para perawat dan staf lain kerap berbicara dengan nada berbisik saat menyebut puskesmas lama. Kenapa harus berbisik? Pikir Dani. Ia tidak percaya tahayul dan menganggap cerita tentang tempat ini hanyalah bualan belaka. Dani lebih tertarik membuktikan bahwa tempat ini bisa menjadi pusat pelayanan kesehatan yang lebih baik, meski fasilitasnya minim dan suasananya menyeramkan. Malam itu adalah giliran jaga pertamanya. Suasana puskesmas sangat sepi, hanya ditemani suara kipas angin tua yang berputar lambat. Lampu-lampu di lorong puskesmas berpendar lemah, menciptakan bayangan panjang di dinding. Dani duduk di ruang jaga, memeriksa kembali catatan pasien hari itu. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 malam, waktu di mana semua staf lain sudah pulang. Hanya ia yang tersisa, seorang diri. Semua tampak biasa saja, hingga tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari lorong. Awalnya pelan, namun semakin mendekat, seolah-olah seseorang sedang berjalan dengan berat hati. Dani mengangkat kepalanya, memandang pintu ruang jaga yang sedikit terbuka. "Siapa itu?" tanyanya, namun tidak ada jawaban. Ia bangkit dari kursinya dan melangkah keluar. Lorong itu kosong. Hanya ada lampu yang berkedip-kedip di ujung, memperburuk suasana. Dani mengusap tengkuknya yang tiba-tiba terasa dingin. Mungkin hanya staf kebersihan, gumamnya, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai muncul. Namun, langkah kaki itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Suaranya mendekat, diikuti oleh suara benda beroda, seperti gurni yang digerakkan seseorang. Dani merasa bulu kuduknya meremang. Dengan langkah ragu, ia berjalan menyusuri lorong menuju sumber suara. Semakin jauh ia melangkah, semakin nyata suara itu. Hatinya berdegup kencang. Ketika ia mencapai ujung lorong, suara itu mendadak berhenti. Dani memandang sekeliling, namun tidak ada apa-apa di sana. Lorong itu kosong, hanya diterangi oleh lampu yang redup. Ia menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayap di pikirannya. Tetapi sebelum ia sempat berbalik, matanya menangkap sesuatu di sudut lorong, dekat pintu belakang. Seseorang berdiri di sana. Sosok itu mengenakan seragam putih seperti suster, tetapi ada yang salah. Dani mencoba memperhatikan lebih jelas. Tubuhnya terasa kaku ketika ia menyadari apa yang dilihatnya. Sosok itu tidak memiliki kepala. Dani terdiam, tidak mampu bergerak. Sosok suster itu berdiri diam, seperti patung yang terjebak di kegelapan. Perlahan, sosok itu mulai bergerak, melangkah mundur ke dalam bayangan gelap hingga menghilang sepenuhnya. Tidak mungkin, gumam Dani, tubuhnya gemetar. Ia memaksa kakinya untuk melangkah kembali ke ruang jaga. Pikirannya kacau. Apa yang baru saja ia lihat? Apakah itu hanya halusinasi? Ketika ia sampai di ruang jaga, ia menutup pintu dengan cepat dan bersandar di baliknya. Napasnya memburu, dan dadanya terasa berat. Suara gurni kembali terdengar dari kejauhan, namun Dani berusaha tidak memedulikannya. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik di ruang jaga itu terasa seperti siksaan.
Dani mencoba menenangkan diri dengan membaca buku catatan medis, tetapi pikirannya terus kembali ke sosok yang ia lihat. Siapa atau apa itu? Beberapa jam berlalu tanpa kejadian lain. Dani akhirnya merasa cukup tenang untuk mencoba tidur sejenak di kursi ruang jaga. Namun, tepat ketika ia mulai memejamkan mata, pintu ruang jaga terbuka perlahan dengan bunyi berderit yang panjang. Dani terbangun dengan jantung berdegup kencang. Tidak ada angin malam itu, dan tidak ada alasan pintu itu bisa terbuka dengan sendirinya. Ia memandang ke arah pintu dengan mata yang lebar, berharap tidak melihat sesuatu yang aneh. Tapi, di balik pintu yang setengah terbuka, ada bayangan lain. Bayangan itu bergerak perlahan masuk ke dalam ruangan. Dani terpaku, tidak mampu mengalihkan pandangannya. Sosok itu melangkah ke dalam cahaya redup dari lampu ruang jaga. Kali ini, Dani bisa melihat lebih jelas. Itu adalah suster tanpa kepala yang sama, namun ada sesuatu yang berbeda. Tangannya memegang nampan logam, dan dari nampan itu menetes cairan merah gelap ke lantai. Tidak, bisik Dani, tubuhnya gemetar. Ia mundur perlahan, mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melindungi diri. Namun sebelum ia sempat bertindak, sosok itu berhenti di tengah ruangan. Lalu, seolah-olah waktu berhenti, sosok itu perlahan memutar tubuhnya ke arah Dani. Meskipun tidak memiliki kepala, Dani bisa merasakan tatapan kosong yang seolah menusuk jiwanya. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan Dani yang masih terpaku dengan napas terengah-engah. Ketika Dani memandang ke lantai, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada jejak darah yang mengarah keluar ruangan, menuju lorong gelap tempat suara langkah kaki tadi berasal. Dani tahu malam ini baru permulaan. Ia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di puskesmas lama, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak sendirian. Malam itu menjadi awal dari rangkaian kejadian ganjil yang tak pernah Dani bayangkan. Setelah sosok suster tanpa kepala muncul di ruang jaga, Dani tidak bisa tidur. Ia menghabiskan malam dengan berjaga-jaga, matanya terus mengawasi lorong dari balik pintu yang kini terkunci rapat. Namun, suara langkah kaki dan gurni yang bergema masih terdengar samar, mengganggu pikirannya. Ketika pagi tiba, Dani memutuskan untuk mencari penjelasan. Ia tahu, ada sesuatu yang salah dengan puskesmas lama ini. Ia bertanya kepada beberapa perawat senior, berharap menemukan jawaban. "Dok, kalau saya boleh jujur, puskesmas ini punya sejarah kelam," kata Buati, seorang perawat tua yang telah bekerja di sana selama 2 dekade. Ia memandang Dani dengan mata penuh kekhawatiran. "Sejarah kelam? Maksud ibu apa?" tanya Dani, penasaran. Buati menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Dulu, sebelum menjadi puskesmas, gedung ini adalah rumah sakit darurat untuk tahanan perang. Banyak tentara musuh yang dibawa ke sini setelah ditangkap. Mereka diinterogasi, disiksa, bahkan dieksekusi. Beberapa di antaranya dipenggal kepalanya." Dani merasakan bulu kuduknya meremang. "Jadi, tempat ini dulunya tempat eksekusi?" Buati mengangguk pelan. "Iya, Dok. Dan menurut cerita, mereka yang meninggal di sini tidak pernah benar-benar pergi. Beberapa pasien dan staf sering melihat sosok-sosok aneh, terutama suster tanpa kepala. Ada yang bilang, dia adalah salah satu korban yang dipaksa membantu eksekusi sebelum akhirnya dibunuh juga." Dani mencoba mencerna informasi itu. Ia merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi kejadian semalam membuatnya sulit untuk menyangkal. Hari berikutnya, Dani memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu puskesmas lama. Ia pergi ke perpustakaan kota dan menemukan arsip-arsip lama tentang gedung itu.
Ternyata, Buati tidak berbohong. Gedung itu memang pernah digunakan sebagai rumah sakit darurat selama masa perang. Ia menemukan catatan tentang eksekusi tahanan perang, termasuk detail mengerikan tentang pemenggalan yang dilakukan di ruang bawah tanah gedung tersebut. Namun, ada satu nama yang menarik perhatian Dani, Suster Maria. Nama itu muncul di beberapa dokumen sebagai salah satu staf medis yang hilang secara misterius setelah perang berakhir. Rumor mengatakan, Maria dipaksa membantu eksekusi tahanan sebelum akhirnya menjadi korban terakhir. Dani merasa semakin yakin bahwa sosok tanpa kepala yang ia lihat adalah Suster Maria. Namun, ia tidak mengerti mengapa Maria masih tinggal di puskesmas ini. Malam berikutnya, Dani memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia teringat cerita tentang ruang bawah tanah yang digunakan sebagai tempat eksekusi. Dengan membawa senter dan keberanian yang tersisa, ia mencari pintu menuju ruang bawah tanah. Pintu itu tersembunyi di balik lemari tua di ujung lorong. Dani mendorong lemari itu dengan susah payah, hingga akhirnya menemukan pintu kayu yang sudah lapuk. Ia membuka pintu itu perlahan, dan hawa dingin langsung menyambutnya. Tangga curam di depannya mengarah ke kegelapan yang pekat. Dengan langkah hati-hati, Dani menuruni tangga. Bau lembab bercampur dengan aroma anyir yang samar memenuhi udara. Ketika ia sampai di bawah, ia menemukan ruangan kosong dengan dinding batu yang dingin. Namun, di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang mencolok. Sebuah meja operasi tua yang penuh dengan noda karat dan darah yang mengering. Dani menyoroti lantai di sekitarnya. Jejak darah kering masih terlihat, membentuk pola yang aneh. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, meskipun ia sendirian. Tiba-tiba, suara langkah kaki bergema di ruangan itu. Dani memutar tubuhnya dengan cepat, mengarahkan senternya ke sumber suara. Di ujung ruangan, sosok suster tanpa kepala berdiri diam, memandang ke arahnya. Kali ini, Dani tidak bisa lari. Ia tahu ia harus menghadapi ini. "Suster Maria?" tanyanya dengan suara gemetar. Sosok itu tidak menjawab, tetapi perlahan melangkah mendekat. Dani merasa tubuhnya membeku, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Jika kau butuh bantuan, beri aku tanda," lanjutnya. Suster itu berhenti di depan meja operasi, lalu mengangkat tangannya yang menunjuk ke lantai. Dani memperhatikan dengan saksama. Ia melihat sesuatu yang aneh di lantai, seperti garis-garis yang membentuk sebuah panel. Dengan gemetar, ia mendekat dan mencoba membuka panel itu. Di bawah panel tersebut, Dani menemukan sebuah kotak besi tua. Ia membukanya dengan susah payah, dan di dalamnya terdapat sebuah buku catatan yang sudah kusam. Buku itu berisi catatan harian Suster Maria. Dalam catatannya, Maria menulis tentang penderitaan yang ia alami saat dipaksa membantu eksekusi tahanan. Ia merasa bersalah, tetapi tidak bisa melawan. Halaman terakhir buku itu mengungkapkan bahwa Maria berencana untuk melarikan diri, tetapi ia ditangkap dan dijadikan korban terakhir. Dani merasa hatinya berat membaca catatan itu. Ia akhirnya memahami penderitaan Maria, dan mengapa arwahnya tidak pernah tenang. Membebaskan Maria. Dengan buku catatan itu di tangan, Dani kembali ke atas dan membakar dupa di ruang jaga, seperti yang diajarkan oleh neneknya saat ia kecil. Ia membaca doa, berharap arwah Maria bisa tenang. Sosok Maria muncul sekali lagi di lorong. Kali ini, ia tidak terlihat mengerikan. Dani merasa ada ketenangan dalam sosok itu. Suster Maria perlahan menghilang, meninggalkan jejak darah yang memudar hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Setelah kejadian itu, puskesmas lama menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi suara langkah kaki atau gurni yang bergema di malam hari. Dani merasa lega, meskipun ia tahu pengalaman ini akan terus menghantuinya dalam arti yang berbeda.
Sebagai penghormatan, Dani menyimpan buku catatan Maria dan meletakkannya di sudut ruang jaga, sebagai pengingat tentang sejarah kelam tempat itu. Ia juga menceritakan kisah itu kepada para staf, agar mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi dan tidak lagi takut tanpa alasan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia bekerja di sana, Dani bisa tidur dengan tenang. Ia merasa telah menyelesaikan sesuatu yang besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Maria dan semua jiwa yang pernah tersiksa di tempat itu.